Melanjutkan yang kemarin ya, cara menambah watch time dengan membuat struktur video ala pertunjukan. Semoga udah pada praktekin ya. Kalau udah, saatnya kita cek hasilnya. Simak terus. Sebelum saya lanjutkan, ada info penting nih. Saat ini, Kopi Telu udah banyak cabang di Jakarta. Tapi ordernya baru bisa pakai GrabFood ya. Cari Kopi Telu paling deket di GrabFood ya. Nanti banyak minuman lucu-lucu kekinian yang rasanya enak. Biar ngeditnya seru atau habis syuting gitu ya sambil seger, sambil minum Kopi Telu. Buat yang di luar Jakarta tenang aja, bisa coba kopi original Kopi Telu, nanti dikirim sampai rumah. Semua yang di situ kopi khusus buat YouTuber. Bisa buat nambah watch time. Minum kopi bisa nambah jam tayang enak ya. Minum tempe kembung besoknya monetize. Ya pokoknya teman saya ngopi lah. Cukup iklannya, sekarang saya lanjutkan. Gimana caranya kita ngecek apakah video dengan cara kemarin itu bisa disimak orang dan menghasilkan watch time yang bagus. Oke, ini yang keren. Saat ini YouTube sudah mengeluarkan data retensi penonton dengan lebih detail. Kalau dulu kan cuma bisa lihat grafik naik turun, ini kan. Sekarang lebih jelas, bagian per bagian. Data analitik ini masih baru banget ya, dan baru ada di beberapa channel. Tapi nantinya semua akan dapat. Nanti dicek ya, di channel kalian sudah ada apa belum. Coba kita lihat. Kita buka analitik, terus pilih interaksi. Di bawah grafik ini akan ada data. Momen penting untuk retensi penonton. Di bawah sebelah kanan ada 4 tombol yang isinya itu intro, segmen berkelanjutan, lonjakan, dan penurunan. Di bawah sebelah kiri ada daftar video terbaru. Di sebelah kanannya ada tampilan untuk preview data masing-masing. Saat nanti videonya kita klik. Nah, cara bacanya begini. Bagian intro, ini untuk melihat 30 detik pertama video kita menarik atau enggak. Kalau kita klik intro, maka di daftar video ini akan menampilkan berapa persentase bagian awal disimak oleh penonton. Contohnya ini, ada yang 64% dan paling rendah 36%. Jadi di 30 detik pertama, video ini yang paling menarik. Sedangkan yang paling bawah, penonton males dan cuma 34% yang bertahan di 30 detik pertama. Kemungkinan besar skip atau malah udah close videonya. Apa hikmah dari data ini? Pikirkan betul masalah hook. Masih ingat ya, hook itu apa dan gimana tipsnya? Oke, kalau 30 detik pertama orang tertarik, orang nyimak, nasib videomu selanjutnya bisa bagus. Gimana strateginya? Ya kita amati aja. Mengapa ini paling tinggi? Mengapa ini nggak menarik? Kita bisa lihat di previewnya. Contohnya di sini. Ternyata saat saya kasih animasi lucu-lucuan begini, penonton suka. Sedangkan yang cuma 36% ini, sepertinya intronya biasa-biasa aja ya. Nggak menarik buat penonton. Sumpah ini data keren banget. Kita bisa benar-benar bisa tahu video kita menarik atau enggak. Lanjut ya. Coba kita klik bagian segmen berkelanjutan. Ini untuk melihat bagian dagingnya. Enak, empuk, atau alot, dan gosong. Ditonton apa dilepeh gitu ya. Di sini kita bisa lihat bagian daging yang biasanya tuh di tengah tuh ya. Seberapa lama ditonton orang? Semakin panjang, semakin bagus. Contohnya ini. Sudah ada bagian panjang atau berkelanjutan yang disimak orang. Di sini kita juga bisa lihat apa sih yang bisa bikin orang tuh suka? Kita bisa putar klipnya. Video kedua sepertinya kurang mantap nih, karena cuma segini yang disimak penonton. Hikmah apa yang bisa kita ambil? Coba video selanjutnya bikin berdasarkan perilaku penonton yang ini. Yang nggak berkelanjutan nonton, perbaiki. Yang berkelanjutan, pertahankan. Kayak video ini. Dari video panjang ini kok cuma disimak bagian ini aja. Mengapa? Yang lain kok nggak nyimak? Kenapa? Nah, ada 2 lagi data nih. Ini untuk melihat lonjakan dan penurunan. Ini data lebih detail ya. Mana-mana aja sih yang bisa bikin orang tertarik dan ogah di bagian tertentu di video kita. Kita coba penurunan. Di sini kita bisa lihat bagian mana aja orang males. Ada yang pas saya ngerajang bumbu. Ada yang bercanda tapi kayaknya nggak lucu gitu ya. Kita catat bagian ini dan jangan pakai lagi di next video. Kebalikannya, kita bisa lihat bagian mana yang lonjakan. Itu kita pertahankan. Jadi retensi penonton itu begini cara bacanya.
Kalau retensi penonton itu bisa garis mendatar, menandakan penonton menonton bagian tersebut dari awal sampai akhir. Idealnya begitu. Kalau garisnya menurun, menandakan penurunan perhatian penonton seiring waktu. Satu persatu orang pada kabur. Kalau ada lonjakan muncul, berarti ada peningkatan jumlah yang nonton. Oke, nonton ulang atau membagikan satu momen atau beberapa momen video. Di-share pakai penanda waktu gitu kali ya. Jadi, bagian itu menarik orang. Kalau ada yang turun mendadak, berarti penonton skip atau berhenti menonton video kita di bagian itu. Oke, buat yang masih ngejar-ngejar jam tayang, perhatiin ini aja deh. Karena ini ujungnya adalah watch time. Kalau dibungkus dengan thumbnail yang menarik, tambah SEO, mantap. Jadi nanti kalau ada yang nanya, kenapa watch time nggak naik-naik, view nggak nambah, subscriber nggak nambah, saya yakin 99% jawabannya karena ini. Videomu nggak menarik. Maka perbaiki terus format videomu. Jangan lelah belajar, nggak perlu minta gendong orang, karena keajaiban channel kalian ada di tanganmu sendiri. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa mampir di GrabFood. Kita minum kopinya.